Baik, terima kasih Juni Sandraha. Pendengar dimanapun Anda berada, Hubungan Penerimaan Catat PK Gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun Angkatan 2025, wilayah Korem 0213 Nias, Kawal Samudra. Saat ini Putri tengah bersama komandan kita ya, ada dalam tim 0213 Nias, Letkol Infantri Torang Parulian Malo SIP dan juga Pasipers ya, Infantri Foarota Zibua ya. Selamat sore Bapak-bapak komandan, selamat sore. Selamat sore ya. Apa kabar di sore hari ini? Sehat? Sehat Kak. Sehat ya. Oke, ini dengar-dengar nih ada penerimaan catat PK Gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun Angkatan 2025 nih komandan nih. Seperti apa nih persyaratannya untuk mendaftar sebagai catat PK Gelombang 1? Mungkin pendengar Pro 1 era di Gunung Solo di seluruh Indonesia ini pengen mendaftar tapi bingung seperti apa nih pendaftarannya atau persyaratannya. Silakan disampaikan komandan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Yahoo. Perkenalkan para pendengar RRI Gunung Sitolia setia. Saya Letnan Kolonel Infantri Torang Parulian Malo SIP. Saat ini menjabat sebagai Dandim 0213 Nias. Kami ingin memberikan informasi yang lengkap dan juga komprehensif kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Nias, khususnya pendengar RRI sore hari ini, bahwa TNI Angkatan Darat sedang membuka pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI, khususnya golongan Tamtama, yang akan kita buka pada tahun 2025 ini. Kemudian nanti untuk tahapannya, yang pertama tentu saja para calon harus mendaftar dulu secara online di website, yaitu di recruitment.mil.id. Silakan saja, mungkin ada berkas atau dokumen yang akan di-update di situ. Khusus untuk yang pendaftaran online ini nanti kita buka mulai tanggal 23 Desember 2024 dan ditutup pada tanggal 29 Januari 2025. Kemudian setelah kita upload dokumen-dokumennya melalui website tadi, nanti akan ada juga daftar ulang yang gunanya tentu saja untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran dari dokumen tersebut yang akan dilaksanakan oleh panitia pada tanggal 6 sampai dengan 31 Januari 2025, Mbak. Saya kira itu dulu sebagai informasi awal. Oke, ini telah dibuka dari tanggal 23 Desember 2024 yang lalu dan berakhir tanggal 29 Januari ya. Komandan ya, sampai 29 Januari 2025. Nah, apa saja nih persyaratan umum yang harus dipenuhi calon catat PK Gelombang 1 ini, Komandan? Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Di sini dapat kami sampaikan kepada para pendengar RRI bahwa ada dua jenis persyaratannya. Yang pertama yaitu persyaratan umum dan yang kedua adalah persyaratan tambahan ataupun persyaratan lain. Untuk persyaratan umum, saya kira yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada yang sedikit spesifik ini Mbak Putri, bahwa calon berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama, yang kalau tidak ada halangan akan dibuka pada tanggal 4 Maret 2025. Oke, ini penting banget nih ya Komandan ya, bahwasanya 17 tahun, paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun ya. Oke, dilanjutkan Komandan. Ya. Saya lanjutkan kembali Mbak Putri, bahwa yang bersangkutan juga calon itu tidak memiliki catatan kriminal yang pembuktiannya akan dibuktikan berupa katakanlah oleh Polres setempat yang berupa SKCK. Nah, ini kemudian tentu saja sehat jasmani dan rohani, karena nanti akan dilaksanakan pemeriksaan, tidak berkacamata dan juga tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Mbak. Oke, itu persyaratan umum ya, yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa, itu udah pasti ya Komandan ya. Setiap pada negara itu sudah pasti, dan juga tadi umur yang sudah ditentukan, dan tidak memiliki catatan kriminalitas, dan sehat jasmani dan rohani, tidak berkacamata, dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit begitu ya Komandan. Nah, itu persyaratan umum. Nah, mungkin bisa ditambahkan nih persyaratan lain? Ya,
persyaratan lainnya Mbak Putri, yang pertama tentu saja calon itu harus pria. Oke, harus pria. Memang di golongan tamtama kita hanya menerima khusus untuk pria. Kemudian juga yang bersangkutan bukan mantan anggota TNI maupun anggota Polri maupun PNS. Kemudian ijazahnya minimal itu SMK, ulangi SMA, MA, SMK, silakan saja mau dari negeri, swasta, itu tidak masalah. Kemudian nanti kalau memang tidak SMA, MA maupun SMK bisa juga paket C Mbak Putri. Kemudian tentu saja belum pernah menikah dan kemudian sanggup untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama. Nah ini yang agak harus sanggup ya. Benar. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk tinggi badannya Mbak Putri, calon memiliki tinggi badan minimal 160 cm. Kemudian beratnya tentu harus proporsional ya. Kalau misalnya 159 gak lewat ya, padahal tinggal 1 cm lagi gitu ya. Kemudian tentu saja yang bersangkutan itu setelah selesai mengikuti pendidikan pertama memiliki masa ikatan dinas pertama Mbak Putri. Masa ikatan dinas pertama itu paling lama ini berapa tahun begitu Komandan? Minimal 10 tahun. Artinya dia wajib menjadi prajurit selama 10 tahun. 10 tahun. Ini siap ditempatkan di mana saja nih Komandan? Tentu saja Mbak. Iya. Nggak boleh pilih-pilih lah ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Nah, ini bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh negara menurut hukum dan peraturan. Seperti apa ini juga Komandan? Ini menarik ini Komandan. Kenapa harus membayar gitu ya? Nah ini Mbak Putri, dapat saya jelaskan kepada para pendengar RRI Gunung Sitoli dan juga di Pulau Nias bahwa inilah arti daripada masa ikatan dinas itu Mbak. Jadi apabila setelah selesai pendidikan pertama itu prajurit tersebut dilantik, kemudian katakanlah di sela-sela antara waktu 0 tahun sampai 10 tahun ini yang bersangkutan memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri, dia harus mengganti 10 kali lipat biaya pendidikannya. Ada konsekuensinya ini ya Komandan ya. Betul. Baiklah, dengan biaya yang dikeluarkan begitu ya, aduh aku nggak mau deh kalau gitu mundur ya, kalau harus bayar 10 kali lipat. Lanjut nih Komandan. Kemudian saya perlu tekankan di sini yang menjadi atensi Pak Putri bahwa memang kebanyakan masyarakat kita itu berpikir dan menganggap bahwa untuk menjadi prajurit TNI itu harus membayar. Iya benar, itu memang benar ini. Ada penipuan begitu ya. Betul, Komandan, bagaimana juga kita menyikapi penipuan yang saat ini terjadi? Ini mungkin langsung disampaikan nih kepada masyarakat nih, Komandan, bahwasanya kan ada yang menawarkan anak-anak mau masuk tamtama ya udah bayar sekian. Itu benar nih, Komandan. Baiklah, saya sampaikan di sini kepada seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias bahwa untuk menjadi prajurit TNI itu gratis, gratis ya, tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Namun yang perlu dipahami Mbak Putri dan para pendengar, tentu saja untuk keperluan pribadi, penyiapan katakanlah ongkos dia dari rumah menuju ke tempat pendaftaran, kemudian makan dan minum pribadi, serta mungkin operasional dia yang memang harus dari calon tersebut Mbak Putri. Baik, akomodasi dia ke sana begitu ya Komandan ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sipers terkait dengan penerimaan tamtama ini. Baik, kami tambahkan bahwa penerimaan prajurit TNI ini untuk tiap tahun ada per gelombang. Untuk TNI apa untuk tamtama ada 2 gelombang biasanya itu sesuai dengan program dari SWAT, dan untuk Bintara ada 1 gelombang juga. Dan untuk yang penerimaan ada yang juga penerimaan melalui yang sarjana, yang istilahnya SEPA ada 1 kali juga, dan termasuk yang masuk AKMIL ada 1 kali. Itulah untuk penerimaan prajurit TNI di Angkatan Darat. Baik, ini menarik sekali nih Komandan, ini terkait dengan pendaftaran via online ini ya. Kita tahu sendiri memang sekarang ini banyak yang link-link via online seperti itu ya, yang memungut biaya ya, harus bayar segini baru deh berkas-berkasnya diterima ya. Selain tadi juga ada orang yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan gitu ya kepada orang-orang atau masyarakat untuk menjadikan anaknya prajurit harus membayar uang. Ada juga nih penipuan nih seperti link-link ini nih Komandan, seperti apa juga kita menyikapinya?
Saya kira begini Mbak Putri, memang betul memang kita tidak bisa menutupi ada oknum-oknum prajurit maupun keluarga prajurit serta PNS yang katakanlah mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi begini saja, nanti kalau misalnya dari para pendengar RRI yang setia ini ada keluarganya, anaknya yang akan mendaftar, apabila informasi yang kami berikan pada sore hari ini masih kurang jelas, kami persilakan datang ke markas Kodim 0213 Nias di Gunung Sitoli ataupun mendatangi Koramil yang tersebar di seluruh Kepulauan Nias, atau kalaupun misalnya masih terlalu jauh karena kan kita di Nias ini sangat tersebar ya Mbak Putri ya. Silakan saja menghubungi Babinsa yang bertugas di desa masing-masing. Nanti kita akan arahkan Mbak Putri apa caranya, apa kiatnya. Bahkan kita akan latih dan bina mereka sehingga lebih siap. Baik. Dan itu semuanya gratis, Mbak. Gratis ya. Informasinya gratis. Yang pastinya ada kemauan, yang pastinya di luar tadi akomodasi yang harus dipersiapkan pastinya untuk mendaftar begitu ya. Oke. Nah, penerimaan ini apakah ada penerimaan khusus daerah 3T ini, Komandan, terluar, terdepan dan tertinggal termasuk wilayah Kepulauan Nias? Ya. Sini Mbak, mungkin nanti kalau memang kita harus akui bahwa sampai dengan saat ini Mbak Putri belum ada yang menyebutkan ada penerimaan khusus dalam tanda kutip bagi warga yang ada di Kepulauan Nias. Tetapi tentu saja saya kira dengan penyiapan yang matang nanti kita harapkan ini calon-calon ini Mbak bisa bersaing lah dengan calon-calon dari tempat lain. Saya yakin Nias memiliki putra-putri yang terbaik, demikian. Baik, kita minta sedikit tips ya untuk calon cata ini seperti apa ini, Komandan. Ini pastinya tidak percaya diri untuk mendaftar dengan kondisi fisik juga mungkin apa ini kiat untuk bisa lolos menjadi tamtama ini, Komandan. Baiklah Mbak Putri, yang pertama tentu saja harus lulus SMA, MA dan SMK dulu Mbak Putri kan. Lulus, kemudian anak muda sekarang di sini saya anggap aja sebagai kakakmu, tolong dijaga kondisi badannya, hindari merokok. Kemudian apalagi namanya narkoba, Mbak Putri. Nggak dibenarkan itu ya, Komandan ya. Geng-geng motor, naik sepeda motor, jangan sampai begini Mbak. Dia naik sepeda motor, ngebut jatuh patah kakinya atau tangannya kan, tentu saja nggak bisa berkompetisi ya Mbak ya. Harus aware gitu ya, Komandan ya. Pada diri sendiri juga. Kemudian nanti seperti sampaikan di awal tadi, kalau memang butuh katakan informasi dan pembinaan, kami siap Mbak membina dan itu semuanya gratis. Artinya kita bina, kita latih fisiknya, kita latih cara lari yang benar, berenang yang benar, sehingga nanti pada saat tes dia mampu berkompetisi dan bersaing Mbak Putri. Jadi kalau nggak bisa berenang harus belajar berenang dulu lah ya. Dilatih nanti Pak Bapak Binsa. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dandim 0213 Nias, senang banget ya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli memberikan pemahaman kepada calon tamtama yang ingin mendaftar Cata PK Gelombang 1 TNI Angkatan Darat angkatan 2025. Mungkin ada closing statementnya yang mau disampaikan? Terima kasih Mbak Putri. Jadi sebagai closing statementnya kepada para pendengar RRI yang setia, sekali lagi saya sampaikan di sini, silahkan bagi putranya, saudara maupun siapa saja yang ingin mendaftar, ingin mendapatkan informasi tentang penerimaan calon tamtama 2025 ini, silahkan datang ke Makodim, ke Koramil maupun ya katakanlah sharing dengan Babinsa yang ada di wilayah, dan semuanya itu gratis. Persiapkan diri dengan baik, dengan matang, ketahui informasi yang benar, insya Allah Mbak. Mudah-mudahan nanti Tuhan berkati bisa menjadi lolos prajurit TNI Angkatan Darat. Saya kira itu. Amin. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan singkat kita bersama Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri Torang Parulian Malau SIP dan juga Pasipers ya. Ada Bapak Fuaro Tazimua juga tadi ya. Baik, demikianlah pendengar penerimaan cata informasi penerimaan cata PK Gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun angkatan 2025. Sukses terus untuk komandan-komandan kita di sini dan juga untuk para pendengar yang mau mengikutinya. Udah jelas tadi informasinya, jangan malu-malu, tingkatkan kepercayaan dirinya untuk mendaftar di Cata PK Gelombang 1 TNI Angkatan Darat. Selamat sore, sampai jumpa dan ya ahobu. Ya ahobu.